Assalamualaikum Bu Heriana. Waalaikumsalam Mbak Ninda. Bagaimana kabarnya Mbak Ninda? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sesuai perjanjian kemarin, karena Mbak Ninda sudah menghubungi saya, akhirnya kita bisa bertemu di sore hari ini untuk melaksanakan proses konseling. Nah, sebelum itu, eee saya kemarin mendapatkan beberapa data yang diisi oleh Mbak Linda sendiri, dari mulai nama dan Mbak Linda sekarang lagi menempuh semester berapa, seperti itu. Apakah benar yang dituliskan Mbak Linda di form ini? Iya Bu, benar. Oh ya, mungkin Mbak Linda bisa menceritakan kembali? Iya Bu. Jadi begini, saya kan masih mahasiswa baru ya Bu, baru semester pertama, baru ospek kemarin seperti itu. Terus dari ospek kemarin itu banyak informasi Bu yang saya dapatkan, mulai dari adanya sistem SIPENA, terus adanya skripsi, KKN, seperti itu Bu. Terus ini kan saya masih semester pertama, dari yang saya dapatkan itu mungkin ada di semester akhir, tapi sudah mulai saya pikirkan seperti itu Bu. Jadi, mungkin bagaimana ya Bu, langkah pertama yang harus saya lakukan karena saya masih menempuh semester 1, seperti itu. Oh ya, baik. Jadi di sini Mbak Linda bertanya pada saya, apa keputusan yang paling baik yang akan diambil oleh Mbak Linda, seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Nah, oke. Oke, sebelum saya memasuki tahapnya, di sini saya akan memberitahu Mbak Linda terlebih dahulu tentang proses konseling di sini. Nah, proses konseling di sini saya harap Mbak Ninda, kita bukan hanya saya yang membantu, tetapi Mbak Ninda juga membantu saya untuk mengidentifikasi beberapa masalah. Jadi kita bekerja sama, alangkah baiknya Mbak Ninda mengambil keputusan, sendiri untuk masalah ini. Nah, eee, proses konseling ini, diperlukan asas yang pertama kerahasiaan ya. Yang kedua, asas sukarela di sini penting Mbak Linda. Jika Mbak Linda setengah-setengah, memberitahukan saya apa masalah Mbak Linda, maka itu sangat menghambat proses konseling pada sore hari ini. Apa bisa dipahami sampai sini Mbak Linda? Iya Bu, bisa dipahami. Oh ya. Sebelum itu saya akan menawarkan satu strategi yang menurut saya cocok untuk, gambaran permasalahan Mbak Linda ini, yaitu strategi pengambilan keputusan. Nah, di sini mengapa saya mengambil strategi ini, karena dilihat dari, Mbak Linda yang masih agak bimbang dan lain-lain, dan Mbak Linda masih semester 1 yang bingung untuk mengambil beberapa langkah ke depannya, seperti itu. Nah, sebelum itu ada beberapa, eee, langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tadi saya menjelaskan mengapa, yang kedua yaitu di sini kita akan menentukan permasalahan. Nah, saya harap di sini Mbak Linda dapat, tadi kan masalahnya masih agak ngambang ya Mbak Linda ya? Iya. Nah, saya harap di sini kita bekerja sama untuk memfokuskan apa masalah yang Mbak Linda sebenarnya hadapi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menemukan alternatif dari masalah tersebut. Jadi, apa sih, jalan tengahnya untuk masalah Mbak Linda tersebut. Yang kedua, saya akan Mbak Ninda
akan mengumpulkan informasi dari saya. Jadi informasi yang saya berikan nanti Mbak Ninda tolong diresapi beberapa. Yang kelima yaitu Mbak Ninda harus bisa memproses informasi yang saya berikan. Jadi tadi informasi tadi Mbak Ninda resapi dan Mbak Ninda, oh seperti ini. Nah, Mbak Ninda harus bisa memproses itu. Yang kedua yaitu kita merumuskan kembali tujuan terakhir. Seperti itu. Bisa dipahami? Ibu sudah bisa pahami. Yang kedua, di sini kita menentukan persoalan dulu ya. Nah, tadi kan Mbak Dinda sudah menceritakan tentang Mbak Dinda ini kebingungan masih semester baru dan kebingungan mengambil langkah, banyak info yang Iya, terlalu didapatkan. banyak yang didapatkan Mbak Nina. Nah, apakah betul permasalahannya seperti itu? Iya Bu, benar. Seperti itu. Nah, kita akan fokus ya. Jadi permasalahannya adalah Mbak Dinda kesulitan untuk mengambil langkah tersebut. Nah, kita akan fokus ke beberapa masalah. Sebenarnya Mbak Dinda ini masalahnya mengenai apa? Apa kekhawatiran Mbak Dinda sebenarnya? Kekhawatiran pertama itu karena informasi yang saya dapatkan itu banyak, saya tidak bisa mencapai hasil yang baik seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi masalahnya adalah karena informasi terlalu banyak. Oke, Ibu akan tulis di sini ya, Iya, Bu. informasi terlalu banyak. Nah, yang kedua, ketika Mbak Ninda mengetahui informasi yang terlalu banyak, apakah alternatif yang Mbak Ninda lakukan? Apakah Mbak Ninda menyerap semuanya atau hanya memilih beberapa atau seperti apa? Saya lakukan ya menyerap semua informasi karena menurut saya mungkin dari kakak tingkat itu informasi-informasi yang saya dapatkan itu mungkin penting seperti itu. Jadi dengan Hmm, informasi yang banyak justru membuat saya kebingungan seperti itu, Bu. gitu. Pertimbangan apa yang membuat Mbak Linda harus mengambil suatu langkah? Mungkin nanti kalau informasinya terlalu banyak, kita tidak dapat fokus ke satu tujuan seperti itu, Bu. Apakah Mbak Linda menimbang bahwa saya semester 1 harus fokus dulu semester 1 atau bagaimana? Atau seperti Iya, itu? ya seperti itu, Bu. Jadi kalau semester 1 mungkin apa sih yang bisa saya lakukan seperti itu. Mungkin kan KKN, Kak si pena mungkin yang bisa dilakukan di awal semester seperti itu, Bu. Oh ya. Oke, jadi akan saya tekankan kembali, pengambilan keputusan ini tidak boleh terlalu dini, Mbak Ninda. Maksudnya tadi kan Mbak Ninda sudah mempunyai beberapa informasi yaitu KKN, skripsi, dan lain-lain. Nah, saya harap Mbak Ninda jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Karena jika keputusan itu terlalu dini, maka akan berakibat pada diri sendiri Mbak Ninda. Jadi fokus dari masalah ini adalah pada semester 1 dulu ya Mbak Dina ya. Kita akan Ya, mengambil keputusan pada aspek semester 1 karena Mbak Ninda ini akan menempuh semester 1, baru 2 dan 3 dan selanjutnya. Seperti itu. Oke. Saya akan memberikan informasi di sini Mbak Ninda harus meresapi informasi dari saya. Jadi, semester 1 itu seharusnya Mbak Ninda fokus pada peningkatan, eee, di dalam mata kuliah. Maksudnya Mbak Ninda harus sangat cakap, aktif, keaktifan. Yang kedua, Mbak Ninda harus, di situ kan kalau
kita berbicara pada itu ya, tes TOEFL. Nah, jadi Mbak Dinda semester 1 ini harus bisa kan di situ ada, beberapa itu ya, eee, Terus diskon khusus ya, oh atau kupon-kupon gratis buat oh, iya mahasiswa iya. baru. Nah, Iya ada, Bu. itu harus dimanfaatkan Mbak Dinda, untuk Mbak Dinda bisa lulus pada TOEFL ini, karena TEP ini bisa mempengaruhi pada syarat untuk maju skripsi dan lain-lain. Jadi itu langkah pertama. Sama. Yang kedua, karena Mbak Ninda ini menurut saya semester 1 itu, paling mudah, karena kalau sudah semester tua, pasti nanti, akan terlalu sulit untuk Mbak Ninda menggapai si pena. Si pena ini bisa, Mbak Ninda gapai pada lomba, mengikuti keorganisasian, aktif di dunia perkuliahan. Jadi saya harap Mbak Ninda ini semester 1 fokus pada 3 aspek itu. Bisa di bisa diserap informasi dari Ibu, Iya, Bu, bisa. ya. Jadi Mbak Ninda, eee, itu semester 1 seperti itu ya. Nah, karena semester 1 ini kebanyakan, kasus dari kakak kelas, Anda, kebanyakan semester 1 ini dia anjlok di IPK. Karena apa? IPK itu penghitungannya rata-rata. Jika semester 1 mungkin 3,3, maka semester 2 pun tidak bisa sampai 3,6, karena itu terlalu mustahil seperti itu, karena penghitungannya Oh, rata-rata. Jadi langkah awal dari kuliah ini Mbak Linda harus menggapai IPK yang besar. Seperti itu. Ini kalau misalnya di SMA kan bisa meningkat ya, ya bisa diperbaiki tingkat seperti itu. rata-ratanya. Mungkin kalau di kuliah ini karena kita memakai rata-rata, jadi kalau misalnya di rata-rata pun meningkat itu sangat susah sekali gitu. Jadi Mbak Linda harus mengambil langkah awal yang besar, yaitu langsung IPK-nya kalau bisa 3,5 di atas. Kalau Mbak Dinda ingin kategori IPK bagus, gitu. Apakah jelas sampai di sini Mbak Ninda? Ya, Bu, jelas-jelas. Apakah Jadi ada yang nggih, Mbak Ninda? jadi Silakan. itu harus IPK-nya diperbaiki dulu di awal seperti itu ya, Bu? Nggih, benar Mbak Ninda. Apakah ada yang Iya, ditanyakan kembali tentang informasi iya, Bu, dari sudah. Ibu atau ada yang kurang? Iya, Bu, sudah Nah, karena bisa tadi dipahami. Mbak Ninda saya sudah membicarakan tentang berbagai Jelas, jelas. informasi ya, saatnya kita memproses informasi itu. Jadi ketika, kita harus bisa mencari kelemahan dan kelebihan dari informasi itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak tadi kan saya menjelaskan apa saja Mbak Ninda, bisa diulangi? Ya, yang pertama dari si pena. Kalau si pena itu diusahakan aktif di perkuliahan seperti ini. Mohon maaf Mbak Ninda, mungkin sinyalnya kurang mendukung nih. Organisasi. Ya, Bu, apa sudah jelas? Oh iya, sudah jelas nih. Bisa Ya, diulangi mohon maaf. lagi? Nggih, nggak apa-apa Mbak Ninda. Ya, yang pertama dari si pena. Si pena mungkin
aktif di organisasi atau, mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, seperti itu. Terus yang kedua, TEP. Yang dapat dilakukan yang pertama mungkin memanfaatkan voucher voucher gratis seperti itu dan berusaha untuk mencapai target TEP yang maksimal atau baik seperti itu. Terus selanjutnya, berusaha untuk, IPK yang baik agar bisa mencapai nilai yang baik selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, karena informasi tadi sudah saya jelaskan, tentunya informasi tadi, aspek-aspek tadi mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan Mbak Linda, seperti itu. Nah, Iya kelemahannya jika, kebanyakan kalau, saya mengambil itu ya, dari Cpena ya. Nah, kelemahan dari jika Mbak Linda ini mengambil Cpena atau mengikuti, mmm kegiatan aktif mahasiswa, kelemahannya itu jika Mbak Linda tidak bisa manajemen waktu, maka, eee, perkuliahan Mbak Linda akan terganggu. Nah, jika Mbak Linda, pandai dalam memanajemen waktu, maka si pena juga terpenuhi dan perkuliahan juga terpenuhi, seperti itu. Apakah tadi yang saya ucapkan terdengar Mbak Linda? iya, Bu, terdengar jelas. Oke. Jadi Mbak Ninda harus paham tentang beberapa keputusan yang Mbak Ninda ambil. Apakah kelemahannya dan apakah kelebihannya, seperti itu. Nah, pada tahap ini kita akan merumuskan kembali tujuan dan memilih rencana. Nah, di sini, kita akan merumuskan kembali tujuan. Tujuan Mbak Ninda yaitu tadi fokus pada semester 1 dulu, benar? Iya, Bu, Oke. benar. Dan saya ingin Mbak Linda memilih rencana apa pada semester 1 ini? Dari ketiga itu tadi, Bu. Iya iya iya. Mmm, yang pertama mungkin, dari TEP dulu. Jadi mencoba untuk tes TEP, mungkin saja nanti bisa mencapai, batas nilai yang bagus seperti itu, Bu. Terus yang kedua mungkin, memperbaiki beberapa kegiatan perkuliahan yang kurang baik, seperti itu agar bisa mencapai IPK yang baik. Oh, Seperti itu, Bu. iya. Oke. Baik Mbak Linda, saya rasa cukup sekali Mbak Linda mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang baik. Saya harap Mbak Linda jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kerjakan dulu apa yang ada di hadapan Mbak Linda, apa yang akan dihadapi terdahulu gitu. Jangan memikirkan, eee, untuk semester 8 itu nanti akan berlanjut kalau misalnya Mbak Linda sudah memenuhi apa prioritas yang Mbak Linda dahulukan, seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan, eee, me memberikan tugas rumah atau apa. Jadi pengakhiran konseling ini jika Mbak Linda sudah mampu mengambil keputusan dan melaksanakannya dengan baik, maka konsel ini bisa diakhiri seperti itu. Mungkin Ibu akan mengakhirinya pada pertemuan minggu kedua. Kita lihat dulu apakah perkembangannya Mbak Linda ini. Jika Mbak Linda ada beberapa aspek yang memang kurang atau Mbak Linda belum tahu, nanti bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp nih Mbak Linda. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas atas kedatangannya.
Mbak Ninda. Selamat sore. Jika Ibu ada salah kata atau, eee, apapun, mohon dimaafkan nggih. Ya, Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak Ninda. Ya, Bu. Semoga Assalamualaikum. sukses. Ya, amin. Waalaikumsalam.